Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa lagi dengan Pak Nas di Al-Faizna Channel dalam pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran pertama. Ayo menjadi penemu. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasanya Pak Nas mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh nanti menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang satu, menuliskan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kedua, menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Tiga, membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Anak-anak sekalian, Tony ingin sekali menjadi seorang penemu seperti Thomas Alva Edison. Tahukah kamu siapa Thomas Alva Edison? Ia adalah seorang penemu yang paling berjasa di dunia berkat temuannya. Salah satunya adalah lampu pijar. Thomas Alva Edison memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap banyak hal. Ketika kecil, ia sudah rajin membaca buku ilmiah dan melakukan percobaan ilmiah sendiri. Sikap rasa ingin tahunya itu dengan rajin membaca dan giat melakukan percobaan membawanya menjadi salah satu penemu terpopuler di dunia. Menurutmu, sikap apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang penemu? Mari kita mulai pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menuliskan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Pada pelajaran sebelumnya, kalian setelah diinformasikan tentang apa itu kosakata baku dan apa itu teks eksplanasi. Pada kali ini, Bapak ingin membahas tentang menuliskan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Selain lampu pijar, penemuan lain yang amat berpengaruh terhadap kehidupan manusia adalah penemuan kertas. Siapa penemu kertas? Ayo kita baca teks berikut ini dengan seksama. Bagaimana? Sudah dibaca? Ya, tentu sudah dibaca. Nah, anak-anak sekalian, penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting dalam penulisan suatu teks.
Jika dalam suatu teks terdapat bahasa yang kurang tepat, tentunya pembaca akan sulit untuk memahami isi teks tersebut. Salah satu unsur bahasa yang sangat penting dalam penulisan teks adalah kata. Saat menulis teks, pastikan kata yang digunakan sesuai kaidah bahasa. Kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dikenal dengan istilah kosakata baku. Kosakata baku biasanya digunakan pada situasi formal atau resmi, seperti untuk penulisan ilmiah dan percakapan pada acara formal. Penggunaan kosakata ini dapat membantu masyarakat agar lebih mudah mengerti isi suatu teks atau pembicaraan. Kosakata baku mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat secara umum. Selain kosakata baku, ada pula kosakata tidak baku. Kosakata ini merupakan kebalikan dari kosakata baku. Kosakata tidak baku biasanya digunakan dalam situasi non formal seperti percakapan dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Kosakata tidak baku juga biasanya diambil dari bahasa daerah, sehingga hanya dapat dimengerti oleh sebagian masyarakat. Dalam teks eksplanasi penemuan kertas terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Silakan kalian cari pada bacaan tersebut kosakata yang tidak baku, kemudian dituliskan pada tabel berikut dalam buku kalian halaman 79. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Berbicara tentang kertas, tahukah kamu negara penghasil kertas terbesar di dunia? Negara yang menduduki peringkat pertama sebagai penghasil kertas di dunia adalah Negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Adapun Indonesia masih menduduki peringkat ke-6 dalam daftar produsen kertas dunia. Indonesia berpeluang besar untuk meningkatkan kapasitas produksi karena pemerintah mengalokasikan 10 juta hektar lahan untuk hutan tanaman industri. Di antara jumlah tersebut, 3-4 juta hektar digunakan sebagai bahan baku bubur kertas. Kertas berasal dari bubur kertas yang terbuat dari campuran serpihan kayu, bahan kimia, dan air. Bagaimana proses pembuatan kertas? Perhatikan gambar berikut ini. Pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong-potong hingga ukurannya sangat kecil. Kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur atau pulp. Pulp diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Kelimanya, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Keenam, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku dan sebagainya. Setelah kertas selesai diproduksi, tahapan selanjutnya adalah menyalurkan atau distribusi kertas-kertas tersebut kepada konsumen. Kertas-kertas tersebut didistribusikan di pasar dalam negeri, juga diekspor untuk didistribusikan ke pasar luar negeri. Bagaimana proses distribusi berlangsung? Perhatikan diagram berikut. Produsen mendistribusikan barang tersebut kepada agen. Dari agen didistribusi kepada pedagang besar. Kemudian dari pedagang besar didistribusikan lagi kepada pedagang-pedagang kecil. Dari pedagang-pedagang kecil barulah kepada konsumen dengan cara konsumen membeli barang-barang yang dibutuhkan. Itulah proses distribusi berlangsung. Nah, tentunya kalian sudah tahu apa sih distribusi? Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa
dari produsen kepada konsumen. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran dalam rangka memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi selalu mengalami perubahan. Dahulu, pemilik produksi seperti petani hanya dapat mendistribusikan hasil pertanian kepada warga sekitar. Warga di wilayah lain memerlukan waktu lama untuk dapat ikut menikmati hasil produksi tersebut. Hal ini disebabkan karena sarana transportasi yang belum maju. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan kelangkaan barang. Seiring dengan perkembangan sarana transportasi yang semakin maju, kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang jauh. Para produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah. Mereka menggunakan truk maupun mobil bak untuk mendistribusikan hasil produksi ke wilayah lain. Kemajuan sarana transportasi merupakan wujud perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Dengan adanya perubahan tersebut, berbagai kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, distribusi juga dilakukan untuk memenuhi pasar luar negeri. Oleh karena itu, produsen melakukan kegiatan ekspor. Adapun untuk kebutuhan dalam negeri yang belum tersedia, agen atau pemerintah melakukan kegiatan impor. Apa itu kegiatan ekspor? Kegiatan ekspor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari dalam ke luar negeri. Kemudian, apa itu kegiatan impor? Kegiatan impor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Dalam kegiatan ekspor dan impor, transportasi memegang peranan penting dalam menyalurkan barang kepada konsumen. Ada beberapa alat transportasi, baik melalui darat, laut, dan udara yang digunakan untuk mengirim barang dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu negara ke negara lain. Alat transportasi yang sering digunakan sebagai alat angkut barang untuk kegiatan ekspor impor adalah angkutan laut. Dalam hal ini, alat angkut laut memiliki kelebihan dapat memuat lebih banyak barang. Anak-anak sekalian, kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Kebutuhan barang dalam negeri belum semuanya dapat diperoleh dari pasar dalam negeri. Salah satu barang yang saat ini masih kita impor adalah komponen listrik. Apakah kalian masih ingat apa saja sih yang termasuk komponen listrik? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah diajarkan dan telah mempraktekkan tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Apakah kalian masih ingat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing rangkaian? Apakah ada persamaan dan apakah juga ada perbedaan dari rangkaian seri dan paralel tersebut? Ayo, ingat kembali. Apa sih itu paralel dan apa itu seri? Silakan kalian tulis pendapat kalian, perbedaan dan persamaan dari rangkaian seri dan paralel listrik tersebut dalam diagram pen berikut ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran satu ini, Bapak ingin sedikit mengulas tentang apa yang telah kita bahas tadi. Yang pertama, menuliskan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Pada teks eksplanasi penemuan kertas itu terdapat ada kosakata yang tidak baku. Maka kalian diminta untuk menuliskan beberapa kata kosa baku dan kosakata tidak baku dalam kolom atau tabel di buku kalian, ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dari produsen, kemudian didistribusikan sampai kepada konsumen yang dalam masuk kategori rangkaian
mata rantai ekonomi. Ya. Di dalamnya ada produsen, ada agen, ada pedagang besar, ada pedagang kecil, sampai kepada konsumen. Kemudian ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Ya, semua itu telah kita pelajari bersama tadi. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, seperti halnya telah Pak Panas jelaskan tadi, kalian sudah diajarkan bagaimana rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Bahkan sudah dipraktekkan melalui video yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian sebelumnya. Pada kesempatan kali ini silakan kalian tulis rangkuman kalian tersebut dalam diagram pen yang ada di buku kalian. Mungkin hanya ini yang dapat Pak Anas jelaskan pada pembelajaran 1 subtema 3 ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Bila ada yang kurang paham, silakan kalian tulis dalam komentar pada media e-learning kalian dan tanyakan pada Bapak Ibu guru kalian yang mungkin kalian belum paham dan belum mengerti. Pak Anas berpesan, biasakan menyaksikan atau menyimak video pembelajaran hingga tuntas agar kalian tidak gagal paham. Yang kedua, jaga kesehatan kalian dengan biasakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak atau social dan physical distancing di lingkungan kalian masing-masing agar terbebas dan terjaga dari pandemi COVID-19 ini. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.